Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kali ini saya akan membahas tentang komunitas, tentang bagaimana sih kedepannya seperti apa kita, kenapa perlu membangun satu komunitas. Yang pertama adalah saya terima kasih sekali, alhamdulillah, jazakumullah khair, untuk teman-teman semua yang sudah memberikan kepercayaan pada saya untuk bisa membantu teman-teman untuk men-sharing ilmu saya, seperti itu. Dan harapan saya dan doa saya hanya satu, yaitu agar ilmu ini bisa menjadi sarana dakwah kita, seperti itu, karena ini suatu metode pengobatan yang luar biasa. Oke, kemudian tentang komunitas itu sendiri. Jadi komunitas itu memiliki banyak keuntungan ya, seperti itu. Yang pertama adalah agar ilmu sujok ini dapat tersebar dan dapat lebih luas. Kemudian juga kenapa ada lebih luas? Karena itu bisa menjadi sarana kebaikan. Dan kalau kita muslim itu sarana dakwah kita. Di situ ada satu kebaikan untuk kita bisa menjaga tubuh kita sendiri dengan cara yang simpel dan sederhana. Oke. Nah, jadi kita tidak perlu memaksa diri kita untuk ini saya harus menyebarkan ilmu ini kemudian harus praktek, itu tidak. Tapi dari teman-teman melakukan terapi sujok ini ke diri sendiri, maka teman-teman sudah mendapatkan satu kelebihan daripada teman-teman yang lain mungkin yang belum melakukan metode pengobatan yang simpel dan sederhana ini. Pada saat mereka melihat bahwa kondisi teman-teman lebih bagus, lebih baik, maka mereka akan bertanya, mereka akan mencari tahu tentang sujok itu sendiri. Nah, di sini apabila sudah untuk memperbaiki, untuk menjaga kebugaran tubuh sendiri, teman-teman kemudian memiliki keinginan untuk membantu teman-teman yang lain, nah di situ akan terjadi sebuah kebaikan yang menyebar. Nah, itu salah satu hal kenapa saya akan melakukan satu materi pelatihan dasar. Nanti saya jelaskan lagi. Oke. Kemudian tentang metode pengobatan sujok itu yang sederhana dan simpel. Sebetulnya yang pertama adalah metode ini sangat mudah dilakukan. Jadi siapapun bahkan tanpa basic pendidikan kesehatan pun itu bisa melakukan pengobatan sujok ini, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Kemudian yang kedua adalah tidak melanggar syariah. Saya suka karena apa? Metode pengobatan sujok ini hanya dilakukan di tangan dan di kaki, seperti itu. Di mana area-area itu adalah area-area yang mungkin bahkan di kaki pun bisa dengan tanpa membuka kaos kaki, seperti itu. Nah, pengobatan inilah yang kita tidak tidak harus melakukan membuka aurat. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi syariah. Kemudian yang kedua, setiap metode-metodenya seperti metode warna, metode biji, metode magnet, seperti itu ada penjelasannya secara saintis, secara ilmiah. Itu. Sehingga apa? Sehingga tidak ada kesempatan masuk dari ada yang bilang metodenya klinik atau mungkin menggunakan hal goib, seperti itu. Tidak ada. Karena apa? Nanti dari pelatihan ke pelatihan, dari pelatihan dasar ini juga saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya pengobatan itu, sehingga teman-teman bisa menjelaskan ke orang lain. Dan yang paling penting sebenarnya adalah teman-teman bisa yakin bahwa ini pengobatan baik, seperti itu. Jadi tidak ada keraguan di situ. Nah, itu yang nanti saya berikan di pelatihan dasar. Seperti itu. Jadi tidak hanya itu tadi ya, tidak hanya untuk pelatihan dasar biasa seperti itu, tapi konsep-konsep tentang sujok itu seperti apa.
positifnya sujok seperti apa, itu akan saya jabarkan di pelatihan dasar ini. Kemudian efeknya cepat. Nah, karena di beberapa baksos kemudian yang saya lakukan gitu kan bersama teman-teman, bukan hanya saya, teman-teman lakukan, sudah belajar kemudian melakukan baksos, itu reaksinya luar biasa cepat dari metode pengobatan ini. Makanya ini sangat baik gitu kan untuk dilakukan sendiri dan juga sebagai untuk melakukan menjaga tubuh kita agar selalu bugar. Kemudian yang paling penting adalah ini diakui oleh dunia. Jadi metode sujok ini bukan hanya lokal, tapi seluruh dunia itu sudah banyak SJT orang-orang yang belajar sujok dan mempraktekkan sujok seperti itu. Dan juga banyak sekali literaturnya, banyak sekali buku-buku tentang sujok ini, sehingga ini merupakan ilmu yang sangat baik, kemudian juga ilmu yang diakui tadi ya, diakui oleh dunia tentang bagaimana kemanfaatannya dari ilmu ini. Nah, kemudian juga saya mau menjelaskan tentang gifter dan spinner. Gifter spinner itu merupakan satu komunitas yang dulu saya bangun seperti itu, lokal. Gifter itu ada di Depok dan sekitarnya, kemudian spinner itu ada di Jogja. Nah, di sini bagi teman-teman yang sudah belajar tentang sujok, kemudian sudah juga masuk dalam komunitas gifter dan spinner seperti itu, saya mengajak gitu kan, ayo bergabung dengan komunitas ini, sebuah komunitas yang saya buat ini lebih luas, karena nanti tujuannya adalah membuat dari komunitas ini membuat representatif di daerah-daerah dari metode pengobatan sujok ini. Tuh, dimana teman-teman nanti kemarin ada yang dari Sulawesi, kemudian ada yang bahkan dari luar negeri, dari Malaysia seperti itu. Mereka masuk komunitas, berarti mereka sudah menjadi representatif sujok di daerah-daerah masing-masing seperti itu. Pada saat mereka sudah menjadi representatif gitu kan, maka apabila ada permasalahan di lokal, kemudian di daerah masing-masing seperti itu, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka teman-teman bisa menjawab, bisa bahkan kalau misalnya ada orang sakit itu kan teman-teman bisa menjawab, bisa membantu, bisa lebih mudah gitu kan, karena saya mengerti keterbatasan saya gitu kan. Saya tidak mungkin berada di beberapa tempat sekaligus, tapi dengan metode ini, yang pertama dengan komunitas ini, teman-teman bisa membantu teman-teman yang lain yang belum belajar sujok di daerah-daerah teman-teman, untuk teman-teman menjelaskan, teman-teman bisa membantu seperti itu, agar sujok ini dapat diterima dengan baik seperti itu. Dan makanya itu saya membuat persyaratan untuk komunitas itu adalah pelatihan dasar, sehingga teman-teman bisa nanti pada saat men-share ini ke daerah masing-masing gitu kan, maka teman-teman bisa menjelaskan dengan baik, bisa mengerti konsepnya seperti apa, bisa menjawab hal-hal yang tadi, apakah ini melanggar syariah atau tidak seperti itu. Kemudian bagaimana proses pengobatannya, nah itu teman-teman bisa, bagaimana warna itu bisa melakukan pengobatan, nah, teman-teman bisa menjelaskan itu. Nah itu sebenarnya harapan saya, kenapa saya buat standarisasi ini seperti itu. Kemudian juga saya ingin membuat komunitas ini menjadi satu perkumpulan yang nantinya terdiri dari cabang Jogja misalnya, komunitas cabang Jabodetabek seperti itu, atau daerah Bandung, daerah itu. Nah, kenapa ini perlu? Karena untuk kedepannya saya ingin perkumpulan ini menjadi sebuah perkumpulan yang diakui bahkan oleh dinas kesehatan. Agar kita bisa menjadi mitra dari dinas kesehatan tersebut. Apa keuntungannya menjadi mitra dinas kesehatan? Pertama adalah kita akan dipermudah. Kemudian akses kita untuk lebih menyebarkan ini menjadi lebih bagus. Dan yang terakhir adalah untuk teman-teman yang
ingin membuka klinik seperti itu bisa dengan membuat STPT tadi itu bisa dengan menggunakan metode pengobatan sujok ini. Nah itu jadi lebih besar, kemudian lebih masif, itulah lebih banyak. Nah itu yang saya harapkan dengan komunitas, adanya komunitas ini dengan perkumpulan tadi seperti itu. Oke, kemudian juga itu yang paling penting dari pelatihan dasar ini adalah saya ingin bersama tim kita sudah berdiskusi beberapa kali, beberapa malam itu kan berdiskusi terus bagaimana agar tidak memberatkan dari teman-teman semua, tapi juga dapat mendapatkan efek yang baik itu secara optimal. Makanya kita merumuskan metode dasar ini agar dari masing-masing teman-teman itu bisa ada standar tentang pemahaman metode pengobatan sujok ini, sehingga teman-teman bisa men-share ini dengan lebih mudah. Nah itu dia. Jadi tidak ada nanti di daerah tertentu ada permasalahan yang akhirnya membuat nama sujok mungkin jadi berbeda seperti itu. Nah itu yang kita terus selama meeting itu kita terus perdebatkan gitu kan, bukan perdebatan sih ya, saling opini-opininya ya, saya memberikan opini-opininya seperti itu. Nah harganya juga itu juga satu hal yang hal yang kita pikirkan juga gitu kan. Akhirnya kita men-share harga 50.000 per pertemuan itu dengan 4 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama adalah kita akan membahas tentang terapi biji dan juga korespondensi, dan bagaimana ini merupakan basicnya sujok seperti itu, tentang korespondensi ini, dan juga bagaimana terapi biji itu bisa menjadi sangat efektif dan efisien karena kita bisa mendapatkan alat ini di mana aja gitu kan, biji itu ada di mana aja seperti itu. Dan bahkan bisa dibuat ya bayangkan bagaimana bisa dengan biji gitu kan yang murah dan dapat diperoleh di mana aja, bisa melakukan pengobatan seperti itu. Nah itu bisa dibayangkan bagaimana luar biasanya ilmu ini. Nah itu di pertama. Di kedua saya akan mengajarkan juga tentang korespondensi, yaitu korespondensi standar yang juga menjadi basicnya sujok, dan ditambah dengan bagaimana kita menggunakan warna. Nah, di pertemuan kedua ini saya akan memberikan basicnya penggunaan warna, proses warna itu seperti apa sih. Nah itu dia. Nah kemudian yang ketiga tadi kita sudah bisa melakukan terapi seperti itu, dan yang ketiga adalah kita materinya adalah tentang 3 dan 4 ya, materinya tentang diagnosa 6 energi. Bagaimana kita bisa melakukan diagnosa, kemudian menyusunnya, diagnosa tersebut, merencanakan terapinya. Nah dari terapinya itu insya Allah kalau misalnya diagnosanya baik, maka terapi yang dilakukan akan lebih baik seperti itu, dan akan insya Allah ya dengan izin Allah kesembuhan itu akan didapat seperti itu. Nah itu sebenarnya materi-materinya yang akan saya share di basic. Harapannya adalah dengan 4 materi ini teman-teman sudah bisa melakukan baksos, sudah bisa membantu orang lain. Yang paling utama adalah bisa membantu diri sendiri untuk memperbaiki kondisi tubuhnya lebih bugar seperti itu. Oke. Nah itu harganya mungkin kalau misalnya melihat perbandingan gitu kan dari yang materi yang akan saya berikan, mungkin teman-teman kalau dari yang lain gitu kan teman-teman bisa lihat dari flyer mungkin berapa sujok itu biayanya untuk pelatihan itu berapa gitu kan. Makanya saya beri harga segitu agar tidak memberatkan teman-teman dan teman-teman bisa mengikutinya secara lebih baik seperti itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah karena kita butuh standarisasi, di mana teman-teman di lapangan nanti yang jauh dari saya mungkin kan bisa menjelaskan sujok ini seperti saya menjelaskan seperti itu. Karena itu butuh standarisasi. Dan yang terakhir adalah sebagai pembeda,
pembeda di mana mungkin saya sudah mengikuti pelatihan-pelatihan sujok ya, yang dari ISA, International Sujok Association gitu kan. Banyak teman-teman juga yang ikut di situ, namun ada beberapa yang tidak menggunakan itu akhirnya, bukan karena mereka tidak mau atau mereka tidak bisa seperti itu, tapi adalah tentang pemahaman bagaimana kita melakukan perbaikan secara lebih simpel seperti itu. Nah, di sini di komunitas ini yang saya berikan adalah bagaimana teman-teman bisa melakukan dengan taktis. Jadi bagaimana cara prakteknya dengan lebih baik, dan juga teman-teman mengerti tentang konsepnya seperti apa, sehingga dan dilengkapi dengan diagnosa neurologi, sehingga pada saat teman-teman menghadapi permasalahan tentang satu penyakit gitu kan, teman-teman bisa melakukan perbaikan, melakukan pengobatannya dengan lebih baik lagi. Nah, mungkin itu saja dari saya. Harapan saya adalah teman-teman bisa bergabung, bisa mengikuti, bisa bergabung di komunitas ini seperti itu, dan juga bisa bergabung untuk standarisasi dari pelatihan dasar ini, karena di pelatihan dasar inilah konsep atau basic dari teman-teman itu bisa tahu, bisa mengerti, bisa paham tentang bagaimana sujok itu bisa dilakukan pengobatan seperti itu. Mungkin itu dari saya. Sebelumnya betul-betul saya terima kasih, jazakumullah khair atsiro, untuk kepercayaan teman-teman kepada saya gitu kan. Insya Allah kita semua berpegang di jalan Allah, dan Allah bisa membantu kita, bisa memudahkan kita, dan apa yang kita lakukan bisa dinilai sebagai satu ibadah, dan nanti dapat menyelamatkan kita di yaumil akhir nanti pada saat kita pulang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.